Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Muda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Wika. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Bu Muda? Alhamdulillah saya sehat. Cuman ini kok agak sedikit batuk. Alhamdulillah. Saya juga lagi agak bingung. Mungkin karena cuaca ya, Bu, sedang banyak yang sakit juga anak-anak. Mungkin tertular keluarga atau anak-anak, nggih. Halo, iya, Ibu. Sepertinya sih begitu. Iya, sepertinya sih begitu. Nggih. Bu Wika, lagi longgar waktunya? Halo? Iya, sepertinya saya ada waktu. Bagaimana, Bu Muda? Iya, ada yang bisa bantu? Oke, Bu, kalau boleh sih saya pengen ngobrol-ngobrol sebentar, Bu, boleh? Bu Wika, ada waktu luang? Kalau ada waktu luang, boleh nggak saya ngobrol-ngobrol dikit? Saya mau curhat. Boleh, Bu Muda. Monggo, boleh sekali. Monggo. Oke. Saya tuh berharap setelah ngobrol dengan jenengan itu nanti saya tuh menemukan solusi gitu loh dari permasalahan saya, Bu. Barangkali setelah saya ngobrol sama Bu Wika, terus bisa dapat gambaran gitu loh, Bu, apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi masalah saya. Iya, Bu Muda, memangnya ada masalah apa ya yang sedang Bu Muda hadapi? Jadi gini, Bu, ada salah satu siswa saya itu kalau di pelajaran saya tuh nggak semangat gitu loh, Bu. Terus jarang mengerjakan tugas. Saya tuh pusing menghadapinya, Bu. Baik, Bu Muda, tadi Bu Muda menyampaikan bahwa ada salah satu murid dari Bu Muda yang kurang semangat dan juga jarang mengerjakan tugas, begitu ya, Bu ya? Apakah Bu Muda sudah menelusuri permasalahan? Iya, Bu. Apakah Bu Muda sudah menelusuri permasalahan itu? Iya, udah. Terus saya tuh kan udah manggil anak tersebut. Terus sudah saya tanyakan juga penyebabnya kenapa kok dia itu nggak suka gitu loh sama pelajaran saya itu loh, Bu. Lalu berdasarkan dari pengamatan yang sudah Bu Muda lakukan, menurut Bu Muda hasil itu kenapa dia tidak suka dengan pelajaran yang Bu Muda ampu? Jadi setelah saya mengamati terus menanyakan langsung pada murid tersebut, ternyata murid itu tuh nggak suka pelajaran saya karena anak tersebut tidak menguasai perkalian, Bu, nggak suka pelajaran matematika. Soalnya dia merasa soal dengan angka itu sudah sulit, tapi nggak mau nyoba dulu itu loh, Bu. Jadi males baca, nggak semangat gitu. Itu loh, Bu, yang saya amati tuh hasilnya kayak gitu. Oh, begitu ya, Bu Muda. Kalau begitu, kira-kira kondisi ideal apa yang Bu Muda harapkan dari anak tersebut? Iya, Bu, saya tentu saja mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik seperti murid-murid yang lainnya. Kemudian apa yang sudah bisa Bu Muda lakukan untuk meningkatkan motivasi dari murid-murid tersebut? Jadi gini, Bu, berdasarkan pengamatan saya ternyata tuh refleksi saya ya, Bu, ke dalam diri saya sendiri itu ternyata saya kurang menerapkan metode pembelajaran dengan baik sehingga anak tuh tidak semangat gitu. Kalau kayaknya seperti itu sih, Bu. Kemudian yang saya lakukan besok-besoknya ya, Bu, mungkin saya akan melakukan metode pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak gitu. Kemudian memperbanyak ice breaking seperti itu. Bu Wika, jadi kok suaranya agak putus-putus ya, Bu? Mungkin tadi yang terakhir saya dengar adalah Bu Muda mau menerapkan model pembelajaran atau metode pembelajaran yang baik, kemudian akan
menambah pembelajaran dengan ice breaking dan lain sebagainya ya Bu, sehingga tujuan Ibu Muda itu adalah menarik atau membuat anak-anak itu tertarik untuk berminat belajar bersama Bu Muda. Begitu ya Bu Muda ya? Iya Bu, seperti itu. Saya akan melakukan hal tersebut sih supaya semangat belajar gitu. Kira-kira metode ini pernah atau belum diterapkan oleh Bu Muda di kelas? Di kelas lain tuh ini pernah saya terapkan, terus pernah berhasil juga Bu. Jadi mungkin saya bisa terapkan di kelas anak ini ya yang bermasalah ini, seperti dengan membuat kartu soal yang isinya berupa soal dan jawaban. Terus siswa mencari pasangan dari kartu yang terdapat soal dan jawaban yang sesuai secara berpasangan maupun kelompok. Nah, di kelas yang dulu itu hasilnya seluruh murid itu terlibat Bu. Jadi bisa menentukan hasil dari soal dengan jawaban yang dibawa oleh temannya. Nah, dari situ saya melihat bahwa proses pembelajarannya sesuai dengan yang diharapkan Bu. Jadi mungkin akan saya terapkan di kelas anak yang bermasalah ini. Seperti itu Bu, kira-kira bisa nggak ya Bu ya? Oh, berarti Bu Muda pernah melakukan metode tersebut ya, dengan kartu soal, baik dengan ice breaking yang berpasangan atau berkelompok, dan itu berhasil. Tapi mungkin Bu Muda belum pernah mencoba di saat ini yang ternyata Bu Muda mendapati kasus anak yang tidak punya minat dan tidak bersemangat di mata pelajaran Bu Muda. Begitu nggih Bu Muda? Nggih Bu, seperti itu. Iya. Sebetulnya sudah luar biasa sekali Bu Muda. Namun kalau saya ingin tahu rating berapa dari angka 1 sampai 10 untuk tingkat keberhasilan dari metode yang akan Bu Muda lakukan. Menurut saya antara 8 sampai 9 Bu ratingnya ya. Baiklah Bu, karena Bu Muda sudah punya rencana, pasti ada nih langkah-langkah. Mungkin pertama mau apa, berikutnya apa, mungkin bisa Bu Muda jabarkan agar nanti kedepannya langkahnya lebih tertata Bu. Iya. Langkah-langkahnya tuh, oh ya, yang jelas saya akan segera menerapkan ini ya, metode ini yang bervariasi terus sesegera mungkin Bu. Kemudian saya juga akan mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tercapai pembelajaran baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang pendidik Bu. Betul Bu Muda, jadi solusi yang Bu Muda punya itu tadinya tuh tidak hanya bermanfaat bagi murid, tapi juga Bu Muda merasakan bahwa sebagai pendidik juga merasakan manfaatnya, begitu ya Bu Muda? Betul Bu, iya, saya juga pasti akan merasakan manfaatnya. Kira-kira siapa nih yang bisa membantu Bu Muda dalam mewujudkan atau menyusun atau melaksanakan rencana tersebut? Iya Bu, saya akan merasa terbantu jika kepala sekolah, kemudian teman sejawat itu membantu saya dalam menyusun rencana ini dan dalam pelaksanaannya. Dan tentu saja saya akan mengkomunikasikan pada wali murid, orang tua siswa Bu, sehingga orang tua pun akan membantu dalam hal ini. Betul sekali Bu Muda. Jadi untuk berbagai masalah yang kita hadapi, tentunya kita tidak bisa menyelesaikan sendiri ya Bu, butuh beberapa pihak terkait apapun yang terjadi di sekolah. Pastinya kita butuh bantuan dari kepala sekolah, teman sejawat, atau mungkin teman-teman dari rekan tersebut. Kemudian betul sekali Bu Muda, komunikasi dengan orang tua itu sangat penting, apalagi terkait dengan siswa yang berada di sekolah. Itu sudah menjadi tanggung jawab kita dan baiknya kita mengkomunikasikan juga kepada orang tua. Bu Muda, kira-kira berapa lama nih waktu yang Bu Muda butuhkan untuk melakukannya? Secepatnya saya rasa tidak butuh waktu lama Bu. Karena hal ini akan diterapkan secepat mungkin. Cuman pasti hasilnya akan lama ya, nggak bisa ini. Maaf Bu Muda, kok putus-putus ya?
iya, maaf ini sinyalnya kurang bagus. Iya Bu, jadi akan secepatnya saya laksanakan, tapi pasti kita nggak bisa lihat hasilnya secara instan ya Bu, pasti butuh waktu lama. Gitu Bu kira-kira. Oh baiklah Bu Muda. Kemudian komitmen seperti apa yang Bu Muda lakukan agar rencana ini bisa berjalan dengan baik Bu? Saya kira saya harus konsisten ya, terus menerus, kemudian mengupdate segala informasi, kolaborasi dengan teman sejawat, dan tentu saja saya harus berbagi praktik baik dengan teman-teman di sekolah maupun di luar sekolah, sehingga ini bisa lebih berdampak gitu Bu. Baik Bu Muda, kemudian selain dukungan dari pihak lain, dukungan apa yang Bu Muda butuhkan? Tentu saja dukungan sarana prasarana ya Bu ya. Iya, betul. Iya, betul Bu. Kemudian moral dari dalam diri saya sendiri Bu. Kalau dalam diri itu ini Bu, masuk nggak kalau misalnya saya iya tetap dorong diri saya secara agak putus-putus ya Bu Muda, namun tadi yang disampaikan Bu Muda saya agak menangkap selain dukungan juga butuh ada faktor internal ya, baik itu konsisten dalam diri kita sebagai pendidik, begitu ya Bu Muda? Halo? Apakah Bu Muda masih di situ? Halo, suaranya hilang. Halo Bu Muda, ya, iya sudah kembali lagi. Tadi yang sudah terakhir Bu Muda sampaikan adalah tentunya kita selain dari faktor eksternal juga butuh faktor internal ya Bu. Karena itulah yang membuat kegiatan yang akan kita rencanakan lebih lancar, lebih terlaksana dengan baik. Kemudian saya rasa saya hanya bisa mendoakan dari sini semoga rencana yang Bu Muda laksanakan berjalan dengan baik. Yang saya mau tanya, bagaimana perasaan Bu Muda setelah kita berbincang sejenak tadi? Masya Allah Bu, alhamdulillah saya itu merasa lega, terus senang sekali Bu bisa ngobrol sama jenengan. Terus saya tuh kok kayaknya solusinya itu muncul dengan sendirinya gitu Bu dari perbincangan kita ini. Syukurlah kalau begitu Bu Muda. Atau ada hal lain yang mau kita perbincangkan setelah ini? Kayaknya cukup deh Bu Wika. Terima kasih ya Bu sudah berkenan ngobrol sama saya. Terus saya menemukan solusi dari permasalahan saya ini. Terima kasih banyak Bu Wika. Sama-sama Bu Muda, senang mendengarkan cerita Ibu dan juga Ibu sudah memperoleh solusi dari masalah yang Ibu punya. Semoga berjalan dengan baik rencana-rencana yang sudah disusun. Amin. Sampai jumpa Bu Wika. Sampai jumpa Bu Muda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.